Halo guys, berjumpa lagi bersama saya Riko Syaputra Manik di sini, dan kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem imun. Sistem imun merupakan sistem yang sangat rumit dan berperan ganda dalam usahanya untuk menjaga keseimbangan di dalam tubuh. Nah, sistem ini juga menjaga atau melindungi tubuh terhadap pengaruh biologis luar tubuh dengan mengidentifikasi dan membunuh patogen dari sel tumor. Nah, sistem ini mendeteksi apa-apa saja dari luar tubuh yang tidak diperlukan atau berbahaya bagi tubuh, seperti infeksi, bakteri, virus, dan zat-zat asing lainnya. Sehingga tubuh akan menghancurkan benda-benda asing tersebut agar tubuh tetap dalam keadaan stabil. Menurut Brawijaya tahun 1996, bahwa sistem imun merupakan suatu mekanisme yang digunakan tubuh untuk mempertahankan keutuhannya, sebagai perlindungan terhadap bahaya yang berasal dari berbagai bahan dalam lingkungan hidup. Apabila sistem kekebalan tubuh bekerja dengan benar, maka sistem ini akan melindungi tubuh terhadap infeksi, bakteri, atau virus, serta akan menghancurkan sel kanker dan zat asing yang masuk ke dalam tubuh. Dan apabila sistem kekebalan tubuh menurun, maka kemampuannya juga akan melemah sehingga menyebabkan patogen atau penyakit akan tumbuh dan berkembang di dalam tubuh. Sistem kekebalan tubuh pada manusia keseluruhannya diimplementasikan melalui interaksi antara sejumlah besar jenis sel bawaan tubuh dengan sel non-diri. Peran ini diemban oleh sistem atau sel limfosit yang akan mendeteksi sel diri atau sel dalam tubuh manusia, dan sel non-diri atau sel asing yang berbahaya yang disebut dengan antigen. Limfosit memiliki area untuk mengikat spesifik yang disebut dengan reseptor, dengan bentuk yang komplementer dengan determinan yang antigen, disebut juga dengan epitop. Antigen spesifik akan dikenali oleh epitopnya yang akan mengikat reseptor antibodi pada limfosit. Sebelum masuk ke bagian daya tahan tubuh pada manusia, kita perlu mengetahui tentang sistem limpatik pada tubuh. Sistem limpatik merupakan sistem yang terdiri atas pembuluh limfe, kelenjar limfe, cairan limfe, timus, limpa, dan tonsil. Yang pertama yaitu pembuluh limfe atau pembuluh getah bening. Pembuluh ini merupakan sekumpulan pembuluh kapiler limfe yang buntu. Berbeda dengan kapiler-kapiler darah, kapiler limfe fisiknya terdiri atas banyak pori-pori. Nah, pori-pori ini memiliki ukuran yang besar dan permeabel terhadap protein. Jadi, pembuluh limfe merupakan kumpulan dari kapiler-kapiler limfe yang bersatu sehingga membentuk pembuluh limfe. Yang kedua yaitu kelenjar limfe. Kelenjar limfe ini berbentuk seperti kacang dengan suatu lekukan yang disebut dengan hilus dan memiliki diameter 0,1 hingga 2,4 cm dan terdapat di sepanjang pembuluh limfe. Pada bagian luar dari kelenjar limfe terdapat kapsula yang terdiri atas jaringan ikat. Bagian dalam kapsula pula dikatakan dengan trabekula, dan di antara trabekula terdapat kumpulan limfosit. Yang ketiga yaitu cairan limfe. Cairan limfe merupakan suatu cairan transparan yang berwarna kekuningan, memiliki berat jenis yaitu 1,015 sampai 1,023 yang terdapat di dalam pembuluh limfe. Nah, cairan ini terdiri atas air, glukosa, dan garam. Kemudian yang keempat yaitu limpa. Limpa merupakan jaringan limfatik terbesar dengan ukuran 12 cm dan terletak di antara lambung dan diafragma. Limfa sama dengan kelenjar limfe yang mengandung kapsula, trabekula, dan hilus. Yang kelima yaitu timus. Timus merupakan jaringan limfatik yang terletak di sepanjang trakea, di bagian yang terdapat di bagian rongga atas dada. Fungsi utama dari timus yaitu untuk mempromosikan perkembangan sel-sel tertentu dari sistem imun yang disebut dengan limfosit T atau sel darah putih. Sel darah putih merupakan sel yang melindungi terhadap organisme asing yang telah berhasil menginfeksi sel tubuh. Sel darah putih juga dapat melindungi dan menginisiasi tubuh dari sel kanker. Yang terakhir yaitu yang keenam yaitu tonsil. Tonsil adalah jaringan limfatik yang terdiri atas kumpulan limfosit yang berfungsi dalam membentuk antibodi dan limfosit yang kemudian akan dimasukkan ke dalam cairan limfa. Jumlah keberadaan tonsil ada 3. Yang pertama di dinding belakang nasofaring atau dinamakan dengan tonsil faringial. Yang kedua yaitu
dinamakan dengan fossa tonsillaris yang berada di samping belakang lidah yang dinamakan dengan tonsil palantina, dan yang ketiga yaitu di bawah lidah yang dinamakan dengan tonsil lingualis. Cara kerja sistem limfatik. Nah, cara kerja sistem limfatik, pada mulanya limfa akan bergabung dan membentuk pembuluh limfa yang lebih besar. Pembuluh limfa akan mengarahkan cairan getah bening menuju ke aliran darah. Pada gambar, dapat dilihat bagaimana cara kerja sistem limfatik. Pada gambar, pembuluh limfa akan membawa cairan getah bening ke aliran darah dengan cara berdifusi ke dalam kapiler limfa kecil yang terjalin di antara kapiler-kapiler sistem kardiovaskular. Apabila sudah masuk dan berada di dalam sistem limfatik, maka akan dialirkan ke dalam sistem sirkulasi dan akan disaring dan kemudian akan masuk ke saluran yang bagian-bagiannya terdapat organ-organ yang disebut dengan nodus limfa atau nodus getah bening, yang fungsinya yaitu menyaring limfa dan kemudian akan dilanjutkan oleh jaringan ikat yang berbentuk seperti sarang lebah yang dipenuhi oleh sel darah putih. Dan kemudian sel darah putih akan menyaring virus-virus dan bakteri yang ada di dalamnya. Di dalam sistem kekebalan tubuh, kita sering mendengar dengan nama antigen. Nah, antigen ini merupakan senyawa asing dari luar tubuh yang masuk ke dalam tubuh, yang dapat memicu pembentukan senyawa antibodi dan bereaksi secara spesifik dengan antibodi yang sudah dipicu pembentukannya. Jadi, berdasarkan sumbernya, terdapat 3 macam antigen. Yang pertama, autologus antigen. Nah, antigen ini merupakan antigen yang berasal dari individu yang sama dengan yang terkena antigen. Yang kedua yaitu homologus antigen. Homologus antigen merupakan antigen yang berasal dari individu lain tapi masih dalam satu spesies yang sama. Kemudian yang ketiga yaitu heterologus antigen. Heterologus antigen merupakan antigen yang berasal dari individu yang berada dari spesies yang berbeda. Nah, tadi saya menjelaskan tentang sistem imun secara keseluruhan. Di sini kita masuk secara spesifik. Yang pertama yaitu sistem imun pada manusia. Nah, sistem imun manusia merupakan suatu kemampuan tubuh untuk melawan organisme atau racun yang dapat merusak jaringan dan organ tubuh pada manusia. Sistem imun manusia secara normal memiliki kemampuan untuk membedakan antara zat asing atau non-self yang dikenal dengan sebagai antigen dan zat yang berasal dari tubuh sendiri atau self. Tetapi, pada beberapa kondisi patologis, sistem imun tubuh kita tidak bisa membedakan keduanya, sehingga sel-sel sistem imun membentuk zat anti terhadap jaringan tubuhnya, yang dikenal dengan sebagai autoantibody. Komponen-komponen pada sistem imun manusia yang pertama yaitu organ limfoid. Organ limfoid terdiri dari kelenjar limfa, tonsil, spleen, timus, dan sumsum tulang. Kelenjar limfa berukuran 1 hingga 25 mm yang ditemukan di sepanjang pembuluh limfatik. Jaringan limfoid yang letaknya tersebar ini menguntungkan dalam tubuh untuk menahan inflasi organisme sebelum lebih luas. Jaringan limfoid di nodus limfa untuk melawan antigen yang menginvasi jaringan perifer tubuh. Jaringan limfoid di tonsil dan adenoid untuk melawan antigen yang masuk melalui saluran pernapasan. Kemudian jaringan limfoid yang ada di spleen, timus, dan sumsum tulang untuk melawan antigen yang berhasil mencapai sirkulasi darah. Kemudian jaringan limfoid di dinding saluran cerna untuk melawan antigen yang masuk melalui usus. Kemudian komponen yang selanjutnya itu makrofag. Makrofag di dalam jaringan limfoid, selain limfosit, terdapat juga berjuta-juta makrofag. Adapun mekanisme makrofag untuk melawan antigen yang masuk ke dalam tubuh manusia, yaitu organisme yang menyerang akan difagositosis dan sebagian akan dicerna oleh makrofag. Kemudian produk antigeniknya dilepaskan ke dalam sitosol. Makrofag lalu akan mentransfer antigen tersebut secara langsung ke limfosit dengan cara kontak sel ke sel lainnya, sehingga menimbulkan aktivasi klon limfosit yang spesifik. Kemudian yang bentuk yang ketiga yaitu limfosit. Limfosit B ini membentuk antibodi yang menyerang agen yang masuk ke dalam tubuh. Struktur antibodi berbentuk seperti Y, yang terbuat dari 4 rantai asam amino yang disatukan oleh ikatan disulfide.
Dari 4 rantai tersebut, terdapat 2 rantai berat dan 2 rantai ringan. Setiap rantai berat dan ringan memiliki daerah konstan yang disebut sebagai daerah Fc. Setiap rantai berat dan ringan memiliki wilayah variabel yang unik untuk setiap antibodi. Wilayah ini mengikat antigen spesifik dan dikenal sebagai wilayah FAB. Jadi, satu set gen bertanggung jawab untuk pembentukan imunoglobulin atau IG. Dari beberapa penjelasan saya beberapa kali menyebutkan tentang antibodi. Nah, antibodi ini memiliki struktur atau pembentukan antibodi. Antibodi ini dibentuk oleh makrofag yang telah memfragmentasi antigen. Kemudian fragmen antigen tersebut dipresentasikan kepada sel limfosit atau TH melalui MHC2 yang terletak di permukaan makrofag. Sel TH berinteraksi dengan AVC melalui CD4 dan TCR. Kemudian sel TH teraktivasi dan berproliferasi serta mengeluarkan sitokinin yang akan mengaktifkan sel B yang naib menjadi sel plasma yang akan memproduksi antibodi spesifik terhadap antigen tersebut. Antibodi bisa disebut juga dengan imunoglobulin. Berikut merupakan gambar pembentukan antibodi. Limfosit T. Limfosit T ini berperan dalam imunitas yang diperantai sel untuk menghancurkan benda asing. Di kelenjar timus, limfosit T membelah secara cepat sambil membentuk keanekaragaman yang ekstrim untuk bereaksi melawan berbagai antigen spesifik. Terdapat beberapa tipe sel T dan fungsinya. Yang pertama yaitu sel T pembantu atau CD4. Merupakan sel T yang jumlahnya paling banyak. Sesuai namanya, sel ini membantu untuk melawan fungsi imun dan sel ini juga mensekresikan limfokin. Kemudian yang kedua yaitu sel T sitotoksik atau CD8. Merupakan sel pembunuh. Yang ketiga yaitu sel T supresor untuk menekan fungsi sel T sebagai pembantu dan sel T sitotoksik agar tidak menyebabkan reaksi imun yang berlebihan dan dapat merusak jaringan tubuh itu sendiri. Kemudian yang keempat yaitu sel limfosit T matang dapat ditemukan di organ yang disebut dengan timus. Jenis-jenis sistem kekebalan tubuh pada manusia yang pertama yaitu innate immunity atau kekebalan bawaan. Innate immunity merupakan pertahanan tubuh yang telah ada sejak kita lahir dan merupakan respon terhadap antigen yang dapat timbul walaupun sebelumnya tubuh belum pernah terpapar antigen tersebut. Selain itu, respon imun juga akan memberikan respon dini terhadap antigen dan akan menginduksi terjadinya respon imun selanjutnya atau adaptive immunity. Immunity meliputi proses fagositosis oleh sel darah putih, monosit, dan makrofag. Kemudian sebagai penghancuran organisme yang tertelan oleh sekresi asam lambung dan enzim pencernaan. Dan sebagai daya tahan kulit terhadap invasi organisme. Dan sebagai senyawa kimia yang dapat menghancurkan organisme atau toksin, terdiri dari lisozim yang dapat menyerang dan melarutkan bakteri, sebagai polipeptida dasar, yaitu menaktifkan bakteri gram positif, kompleks, komplement, dan natural killer limfosit yang dapat mengenali dan menghancurkan sel asing, sel tumor, dan beberapa sel yang terinfeksi. Nah, pada sistem kekebalan tubuh, terdapat komponen-komponen pada imunitas bawaan atau innate immunity yang tadi. Komponen sistem imun bawaan meliputi sel epitel, yang terdiri atas sel entitel dalam jaringan, yaitu makrofag, sel dendritik, sel mast, dan lain-lain. Kemudian sel limfoid atau sel limfoid bawaan, yang beberapanya itu termasuk sel NK dan sejumlah protein plasma. Yang pertama yaitu sel epitel. Sel epitel merupakan pintu masuk mikroba yang memberikan lapisan fisik yang dibentuk oleh keratin atau di kulit. Yang di kulit atau mukus yang disekresikan dalam sistem gastrointestinal, bronchopulmoner, dan genitourinaria.
dan oleh tight junction antara sel epitel. Epitel juga menghasilkan zat antimikroba, misalnya defensin, dan menampung limfosit yang membunuh mikroba dan sel yang terinfeksi. Yang kedua yaitu fagosit yang terdiri dari neutrofil, monosit, dan monosit atau makrofag. Dua jenis fagosit yang beredar adalah neutrofil dan monosit. Mereka dikirim ke tempat di mana terjadinya infeksi, di mana mereka dapat mengenali dan dapat menelan mikroba untuk pembunuhan intraseluler. Neutrofil atau leukosit polimorfonuklear atau PMNS merupakan leukosit paling melimpah dalam darah yang berjumlah 4.000 sampai 10.000 per liter darah. Fungsi neutrofil sendiri sebagai respon terhadap infeksi. Neutrofil diproduksi di sumsum tulang dan jumlahnya dapat meningkat hingga 20.000 per liter darah. Produksinya dirangsang oleh sitokinin. Kemudian monosit. Monosit berjumlah 500 hingga 1.000 per liter dalam darah. Lebih sedikit dibanding dengan neutrofil. Neutrofil juga berperan dalam mematikan atau memakan mikroba dalam darah dan jaringan. Kemudian makrofag. Makrofag memiliki beberapa peran yang penting dalam pertahanan inang, yaitu dapat menghasilkan sitokin yang menginduksi dan mengatur peradangan dan dapat menelan dan menghancurkan mikroba, serta dapat membersihkan jaringan mati dan memulai proses perbaikan jaringan. Yang ketiga, sel dendritik. Sel dendritik dapat merespon mikroba dengan memproduksi banyak sitokin yang melayani dua fungsi utama, yaitu mereka memulai peradangan dan mereka merangsang respon imun adaptif. Dengan merasakan mikroba dan berinteraksi dengan limfosit, terutama sel T. Sel dendritik merupakan jembatan penting antara imunitas bawaan dan adaptif. Kemudian yang keempat yaitu sel mast. Sel mast adalah sel yang berasal dari sumsum tulang dengan granula sitoplasma yang melimpah, terdapat di kulit dan epitel mukosa. Sel mast dapat diaktifkan oleh produk mikroba, mengikat TLRS sebagai bagian dari imunitas bawaan atau dengan mekanisme yang bergantung pada antibodi khusus. Granula sel mast mengandung amina vasoaktif seperti histamin yang menyebabkan vasodilatasi dan peningkatan permeabilitas kapiler, serta enzim proteolytik yang dapat membunuh bakteri atau menonaktifkan racun mikroba. Sel mast juga mensintesis dan mengeluarkan mediator lipid, misalnya prostaglandin, dan sitokinin, misalnya faktor nekrosis tumor TNF, yang merangsang peradangan. Produk sel mast memberikan pertahanan terhadap cacing dan patogen lainnya dan yang bertanggung jawab atas gejala penyakit alergi. Yang kelima yaitu sel limfoid bawaan. Sel limfoid bawaan atau ILC adalah sel mirip limfosit yang menghasilkan sitokin dan melakukan fungsi yang mirip dengan limfosit T, tetapi tidak mengekspresikan reseptor antigen sel T atau TCR. ILC telah dibagi menjadi 3 kelompok besar berdasarkan sitokin yang disekresikannya. Kelompok-kelompok ini sesuai dengan subset TH1, TH2, dan TH17 dari sel T CD4+. Respon ILC sering dirangsang oleh sitokin yang diproduksi oleh sel epitel dan sel lain di tempat infeksi. ILC memberikan pertahanan awal terhadap infeksi dan juga memandu respon sel T. Berikutnya yaitu sel natural killer, NK. Ini termasuk sebagai sel limfoid bawaan. Sel NK atau sel pembunuh alami NK mengenali sel yang terinfeksi dan stres dalam merespon untuk membunuh sel-sel ini dan dengan mensekresikan sitokin IFN Y yang diaktifkan oleh makrofag. Sel NK membentuk sekitar 10% dari limfosit dalam darah dan organ limfoid perifer. Sel NK mengandung granula sitoplasma yang melimpah dan mengekspresikan beberapa protein di permukaan yang unik, tetapi tidak mengekspresikan imunoglobulin atau reseptor sel T. Masing-masing reseptor antigen limfosit B dan T pada aktivitasnya sel ini yang terinfeksi.
Sel NK mengosongkan isi granula sitoplasmiknya ke dalam ruang ekstraseluler pada titik kontak dengan sel yang terinfeksi. Protein granul kemudian memasuki sel yang terinfeksi dan mengaktifkan enzim yang menginduksi apoptosis. Mekanisme sel sitotoksik sel NK yang sama dengan mekanisme yang digunakan oleh limfosit T mengakibatkan kematian sel yang terinfeksi. Jadi seperti halnya CTL, sel NK berfungsi untuk mengeliminasi reservoir seluler infeksi dan membasmi infeksi oleh mikroba intraseluler obligat seperti virus. Protein plasma lain dari innate immunity. MBL plasma dapat mengenali karbohidrat mikroba dan dapat melapisi mikroba untuk fagositosis atau mengaktifkan kaskade komplement melalui jalur lektin. MBL termasuk dalam keluarga protein yang disebut dengan kolektor, karena mereka secara struktural mirip dengan kolagen dan mengandung domain pengikat karbohidrat atau lektin. Protein surfaktan di paru-paru juga termasuk dalam keluarga kolektin dan melindungi saluran udara dari infeksi. Protein C reaktif CRP adalah pentraksin atau molekul berkepala 5 yang mengikat fosforikolin pada mikroba dan mengopsinasi mikroba untuk fagositosis oleh makrofag yang mengekspresi reseptor untuk CRP. Sitokin imunitas bawaan. Sitokin imunitas bawaan fungsinya untuk membunuh mikroba seperti sel dendritik, makrofag, sel mast, dan sel lain yang mengeluarkan sitokin, yang bisa memediasi banyak reaksi dari imunitas bawaan. Jadi sitokin ini adalah protein larut yang memediasi reaksi imun dan inflamasi serta bertanggung jawab untuk berkomunikasi atau memberikan sinyal antara leukosit dan sel lainnya. Kebanyakan sitokin bekerja pada saat sel yang memproduksinya atau aksi autoaktin atau pada sel yang berdekatan atau aksi paraktin. Dalam reaksi imun bawaan terhadap infeksi, sel dendritik dan makrofag yang cukup dapat diaktifkan, sejumlah besar sitokin diproduksi dan mereka mungkin aktif jauh dari tempat sekresinya. Reaksi kekebalan bawaan atau innate immunity. Yang pertama yaitu reaksi inflamasi atau peradangan. Inflamasi adalah reaksi jaringan yang memberikan sinyal pertahanan sel dan protein yang bersirkulasi ke tempat infeksi dan kerusakan pada jaringan. Sinyal pertama yang dikirimkan adalah histamin, lalu sitokinin dan prostaglandin yang mengakibatkan peradangan. Pelepasan awal histamin, sitokinin, dan prostaglandin ini oleh sel mast dan makrofag yang menyebabkan pembuluh darah membesar di sekitar infeksi dan meningkatkan perpindahan sel fagosit ke jaringan, serta keluarnya cairan dari plasma darah dan juga memicu ujung saraf yang dapat menimbulkan ciri-ciri kemerahan, kehangatan, pembengkakan, dan rasa sakit yang biasa kita kenal sebagai peradangan. Lalu, sel-sel fagosit tadi akan menelan semua bakteri dan juga membersihkan jaringan tersebut dari zat atau senyawa yang berbahaya. Nah, peradangan juga dapat mengakibatkan demam dikarenakan sel-sel leukosit melepas senyawa pirogen. Senyawa pirogen akan merangsang tubuh untuk menaikkan suhu dan dengan demikian meningkatkan pertahanan tubuh. Yang kedua yaitu pertahanan virus atau interferon. Pertahanan terhadap virus adalah jenis khusus dari respon inang yang melibatkan interferon. Interferon yaitu protein alami yang diproduksi tubuh sebagai respon tubuh untuk melawan senyawa berbahaya, sel NK, dan mekanisme lainnya. Interferon tipe 1 menghambat replikasi virus dan menginduksi keadaan antivirus, di mana sel menjadi resisten terhadap infeksi. IVN tipe 1 yang mencakup beberapa bentuk IVN alfa dan salah satu IVN beta. Pensekresian oleh banyak tipe sel yang terinfeksi virus. Sumber utama dari sitokinin ini yaitu jenis sel dendritik yang disebut dengan sel dendritik plasmacytoid. Sel yang terinfeksi virus dapat dihancurkan oleh sel NK. IVN tipe 1 juga meningkatkan kemampuan sel NK untuk membunuh sel yang terinfeksi. Selain itu, bagian dari respon bawaan terhadap infeksi virus mencakup peningkatan apoptosis sel yang terinfeksi, yang juga membantu menghilangkan reservoir infeksi. Adaptive immunity atau imunitas spesifik.
Imunitas adaptif merupakan jenis imunitas yang kuat dengan cara membentuk antibodi atau menghancurkan agen penyerangan spesifik, seperti bakteri, virus, toksin, dan jaring-jaringan asing. Imunitas adaptif dapat dibentuk berminggu-minggu atau berbulan-bulan sejak pertama kali diserang. Sistem kekebalan spesifik terdiri dari kekebalan humoral atau humoral mediated immunity atau HMI dan kekebalan yang diperantai sel atau cell mediated immunity atau CMI. Sistem ini merespon antigen secara spesifik melalui interaksi antigen dan antibodi, membentuk sel T dan sel B yang memori terhadap antigen pemaparnya. Sel sistem imun yang bereaksi dengan antigen membentuk antibodi adalah limfosit B, sedangkan yang mengatur sintesis antibodi adalah limfosit T. Setelah Anda mendengarkan tadi, maka berakhirlah presentasi dari saya. Terima kasih telah menonton pada kesempatan kali ini. Saya Rika Syaputra undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.